Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Sungguh kita bersuka cita pagi hari ini. Sungguh kita bersuka cita pagi hari ini. Kita masih boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau bawa pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, membawa ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini bersama. Katakan. Bapakku Ku
kerajaan surga Tuhan. Bapa, kami pagi ini boleh datang berkumpul bersama-sama Tuhan. Karena kami bangga kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang ajaib. Engkau adalah Bapa kami pengasih dan penyayang Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami boleh ada berkumpul pagi ini Tuhan. Semua karena kasih, kemurahan dan kebaikan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Kami boleh nikmati Tuhan pagi ini yang indah ini Tuhan Yesus. Di mana Geraha Oikos ini kami boleh ada, keluarga kami berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami membawa hati kami, jiwa kami, tubuh kami Tuhan. Kami mau siapkan diri kami, hati kami terutama Tuhan, untuk mempersiapkan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Suci kuduskan hati, jiwa dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan dengan sebebas-bebasnya boleh memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang patut kami agungkan Tuhan. Kami mau Tuhan undang Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, boleh kami nikmatin pagi hari ini Tuhan. Kami memulai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami bawa Tuhan anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan, yang melayani Engkau juga Tuhan, dari WL, singer Tuhan, pemusik, multimedia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau beri hati mereka Tuhan penuh sukacita Tuhan, melayani dengan roh yang menyerah dan nyala Tuhan. Urapan-Mu yang senantiasa turun atas mereka Tuhan, sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat Tuhan bagi gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan sebentar hamba-Mu yang akan melayani, isi hati-Mu akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau juga urapi dia Tuhan dari atas kepala sampai ujung kaki Tuhan. Urapi Tuhan mulut bibirnya dan diperkatakannya semua adalah berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga firman yang diberitakan Tuhan kami boleh pahami, kami boleh mengerti, kami boleh belajar Tuhan untuk menjalani hidup kami ini Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin berkenan kepadamu, semakin kami mau belajar Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh semakin hari semakin Tuhan mengasihi Engkau lebih lagi, mengasihi sesama Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini bukan Tuhan kami teori saja Tuhan, biarlah kami mau praktekkan buat hidup kami Tuhan, semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan, dan kami mau berjuang sampai akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau dapati kami Tuhan, nama kami tercatat di dalam buku kehidupan-Mu Tuhan, dan kami hidup semua Tuhan menjadi anak kebanggaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau siapkan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan juga Tuhan, sertai mereka, lindungi mereka, tibakan mereka di tempat ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah pagi hari ini kami pulang boleh membawa saku sukacita, damai sejahtera menyertai kami semua. Yang sakit Engkau boleh sembuhkan, pulihkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan bukakan jalan keluar yang terbaik bagi mereka Tuhan. Apapun yang kami kerjakan kami percaya di dalam Engkau ada harapan, di dalam Engkau ada masa depan yang penuh harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, di depan masih banyak bangku kosong, yang di belakang boleh yuk maju dulu. Yang di belakang boleh isi dulu bangku yang di depan ya. Yang mau diberkati makin limpah duduknya paling depan harusnya. Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, sambil tengok kanan kiri, kita berikan salam pada saudara kita satu sama lain. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Kita mau terus menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan.
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhanlah gunung batuku, dialah juru selamatku, pelindungku yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini bersama, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Nyanyikan pujian Israel sama Bapak Ibu yang percaya Yesus, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Amin. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Nyatakan iman saya kita. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, pandu selamatku. Aku percaya akan Dia, perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Katakan tempat perlindungan, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi. Haleluya. Bapak Ibu, kita yang percaya Tuhan jangan cuma mau puas dengan hanya percaya saja ya Bapak Ibu, tapi tiap hari kita harus terus hidup bergantung sama Tuhan. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Kalau orang Jawa bilang gandol yuk karo Gusti. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sampai rino wangi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sampai rino wangi gandol Gusti. Kulo aku percaya ora bakal sila.
lagunya. Tapi kita sambil belajar. Lagu bahasa Jawa. Kata-katanya kalau diartikan ya, setiap hari aku cuma mau gandal sama Gusti. Saya cuma mau bergantung sama Tuhan. Siang hari, malam hari saya cuma mau bergantung sama Tuhan. Dialah yang memberikan saya keselamatan, Dia yang memberikan saya sukacita. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian ini lagi bersama. Yuk kita sama-sama mau gandal sama Gusti ya. Tangannya boleh diangkat Bapak Ibu ya. Gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina rina wangi gandal Gusti. Gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina rina wangi gandal Gusti. Kula amung percaya ora bakal sia-sia nanging uripku selamanya. Atiku ayam datang, atiku rasa senang. Saben dina kulane gandal Gusti. Sekali lagi. Gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina rina wangi gandal Gusti. Gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina rina wangi gandal Gusti. Kula amung percaya ora bakal sia-sia nanging uripku ya selamanya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang. Saben dina kulane gandal amung percaya. Kula amung percaya ora bakal sia-sia nanging uripku ya selamanya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang. Saben dina kulane gandal Gusti. Saben dina kulane, saben dina kulane gandal Gusti. Saben dina kulane. Bapak Ibu tangannya boleh naik yuk. Kita gandal ya. Turun ya Bapak Ibu. Gandal. Belum semuanya yang turun ini. Yuk sama-sama. Turun ya. Gandal Gusti. Haleluya. Kita mau terus hidup gandal sama Gusti ya Bapak Ibu. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang tahu isi hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang tahu kerinduan kami, Yesus. Berbicaralah Tuhan pada kami semua pagi hari ini. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang yang menanti datangnya hujan.
begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal hatiku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah besar menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau yang mengenal. Hanya Engkau, pribadi yang Mengundang dengan kasih hambanya Mbak Kinato. hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dalam indahnya dekapan dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau duduk diam dalam dekapan kasih-Mu ya Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu ada damai sejahtera. Hanya di dalam-Mu ada sukacita. Hanya di dalam-Mu hati kami merasa tenang. Dan kami memperoleh keselamatan. Terima kasih untuk
waktu untuk kami dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Di waktu penyampaian firman Tuhan ini, hamba-Mu memohon penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan, menyertai waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi berkat, berbuah, bertumbuh, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pegang waktu penyampaian firman Tuhan ini. Urapi setiap kami. Hamba-Mu yang menyampaikan pesan-Mu, Tuhan urapi. Jemaat yang mendengarkan, pengurapan Allah turun sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan ditampilkan, boleh bantu nanti ya, Jovandi. Meja di depan boleh bantu, nanti taruh di depan. Terima kasih. Bapak Ibu, senang sekali pada hari terakhir bulan Ramadan ya, nggak jadi Lebaran hari ini, besok baru kita Idul Fitri. Banyak teman-teman kita yang sudah jalan-jalan dan sudah pulang kampung beberapa. Boleh di sini. Terima kasih. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul menjadi orang asing atau teman seperjalanan. Saya mulai dengan data dari sensus penduduk dan Kementerian Agama, jumlah penduduk Kristen di Indonesia. Saya akan mulai, kita lihat jumlah penduduk Kristen di Indonesia pada tahun 1980 sampai 2020. Tahun 1980 jumlah penduduk Kristen di Indonesia 8,5 juta. 10 tahun kemudian naik menjadi 10,8. Kemudian 10 tahun kemudian tahun 2000 jumlah penduduk Kristen di Indonesia 11,8 juta, naik 1 juta lagi. Kemudian di tahun 2010 menjadi 16,5, naik hampir 5 juta. Kemudian 2020 Bapak Ibu, jumlah penduduk Kristen 20.400.000. Kita perlu senang melihat data-data ini. Dari tahun 1980 sampai 2020 jumlah penduduk Kristen di Indonesia meningkat. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, dari tahun 2019, tadi dari tahun 1980 sampai 2020 naik terus. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat data dari tahun 2019 sampai 2023, data terakhir karena belum ada sensus lagi, dari sumber dari Dukcapil diolah oleh BRC, tahun 2019 jumlah penduduk Kristen jumlahnya 20,2 juta. Kemudian 2020 naik 0,8% menjadi 20,4. Kemudian 2021 naik sedikit 20,45. Kemudian 2022 naik menjadi 20,6. Dan 2023 naik menjadi 20.800.000 sekian Bapak Ibu. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ada satu data yang menurut saya cukup mengkhawatirkan. Jumlahnya meningkat. Jumlah penduduk Kristen di Indonesia meningkat. Tapi Bapak Ibu kalau kita lihat persentase umat Kristen di Indonesia dari tahun 2019, kalau dari tahun 1980 persentase penduduk Kristen di Indonesia meningkat. Tapi yang mengkhawatirkan menjadi warning buat gereja, menjadi perhatian bagi kita semua, dari tahun 2019 sampai 2023 terjadi tren penurunan persentase. Tadi yang naik jumlahnya. Tapi kalau dibagi dengan persentase, karena jumlah penduduk Indonesia juga bertambah Bapak Ibu. Bertambah, berdasarkan persentase,
tahun 2019 jumlah orang Kristen 7,6. Ini Kristen aja ya, tanpa Katolik, karena negara kita membedakan Kristen dan Katolik. 7,6. Kemudian 2020 menjadi 7,52. Kemudian 2021 7,47, 2022 7,43, dan 2023 menjadi 7,41. Bapak Ibu, ini trennya turun. Trennya turun. Diprediksi di tahun 2024 dan 2025 pun akan semakin turun. Sudah mencapai angka 7,3 sekian. Ini menjadi perhatian kita semua sebagai umat Kristen, khususnya para pemimpin-pemimpin gereja dan aktivis-aktivis gereja. Bapak Ibu, saya mau buka dengan satu ayat dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, berbunyi demikian: berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. Bapak Ibu saudara sekalian, beberapa waktu-waktu terakhir ini kita dengar di media sosial, di internet dan sebagainya, beberapa ada dokter kecantikan mendeklarasikan dia berpindah keyakinan menjadi mualaf. Kemudian hari-hari terakhir ini, beberapa hari terakhir ini ada juga presenter. Satu presenter ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang mengikuti yang sedang proses bercerai, sebelumnya Kristen, yang punya ayam geprek itu, isunya sudah mualaf juga. Hal-hal ini terus diangkat Bapak Ibu. Hal-hal perpindahan keyakinan itu terus diangkat oleh media. Namun sebenarnya ada juga yang berpindah keyakinan menjadi Kristen, tapi mungkin tidak terangkat oleh media. Bapak Ibu, yang kita lihat, mengapa seseorang dapat mengkonversi keyakinannya, berpindah keyakinan. Salah satu penyebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, sendirian, ada kesendirian. Kesendirian, tidak ada orang-orang sekitar yang mengingatkan, tidak ada orang-orang sekitar yang mengangkat ketika ia sedang terjatuh, sedang dalam permasalahan. Kita membaca sama-sama, kita perhatikan Efesus 2 ayat 19. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa kita ini di gereja, kita ini berjemaat, bukan menjadi pendatang, bukan menjadi orang asing. Kita adalah sewarga, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dalam Efesus, Paulus menulis ayat ini untuk menjelaskan saat surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, ada pengelompokan Bapak Ibu, ada orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus dianggap kelas 1, dianggap orang yang lebih dekat, orang bukan orang asing, orang dalam. Kemudian orang-orang proselit, orang-orang yang baru mengikuti agama Yudaisme ataupun orang-orang asing yang menjadi pengikut Kristus merasa minder, merasa menjadi orang kelas kedua. Dalam ayat ini Paulus mau menjelaskan ketika seseorang menerima Yesus sebagai juru selamat dan ditebus, semua sama. Semua adalah anggota keluarga Allah, bukan lagi orang asing. Seringkali orang Kristen ke gereja, seperti Bapak Ibu, orang nonton konser. Bulan Februari yang lalu saya menemani anak saya nonton konser, saya dan istri bertiga, kami nonton konser di JIS. Jumlah penontonnya puluhan ribu,
JIS itu muat 80.000 sekian. Dan itu hampir penuh, puluhan ribu orang yang nonton. Apakah menikmati? Menikmati sekali. Ketika Adam mulai nyanyi, wah semua mulai angkat tangan. Ketika dia bilang selamat Indonesia, langsung apalagi yang perempuan langsung histeris, gitu. Kami cinta Indonesia, semakin histeris lagi. Bapak Ibu, suasananya seperti kita ibadah, seperti kita kebaktian. WL mengajak angkat tangan. Sama, konser juga. Nyanyinya kenceng-kenceng, ada yang sampai nangis, ada yang sepanjang acara nggak mau duduk, berdiri terus. Tapi apa yang membedakan gereja dengan konser? Kalau cuma suasananya atau musiknya atau kemeriaannya, mungkin konser lebih meriah Bapak Ibu, mungkin konser lebih seru musiknya. Tetapi apa yang membedakan konser dengan gereja? Konser itu tempat berkumpul orang asing Bapak Ibu. Dari puluhan ribu yang datang. Mereka asik nyanyi, angkat tangan, nyanyi dan sebagainya. Tetapi dengan kanan dan kiri itu nggak kenal. Dengan kanan dan kiri tidak punya koneksi. Dengan kiri dan kanan nggak ada perhatian. Berbeda dengan gereja. Kita boleh bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Tetapi yang membedakan, ada persekutuan. Kita bukan orang asing di satu tempat. Konser, orang dari berbagai tempat datang. Orang datang ke satu tempat, menikmati musik sebagai orang asing. Tapi di gereja, kita datang memuji Tuhan bersama-sama, bukan sebagai orang asing. Tetapi menjadi teman seperjalanan. Kenapa teman seperjalanan Bapak Ibu? Kenapa teman seperjalanan? Karena sesungguhnya tujuan kita ini sama. Kita datang ke gereja, tujuannya sama. Mau bertumbuh, mau mengiring Tuhan, mau menuju kekekalan. Jadi tujuan kita sama. Kita ini teman seperjalanan. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kita kembali di komitmen bersama COC yang ada di belakang. Di poin nomor 8 bunyinya demikian. Kehidupan berjemaat dan pelayanan gereja kepada seluruh jemaat tidak membedakan suku, pendidikan, dan status sosial. Bapak Ibu, tempat ini terbuka gitu. Tempat ini terbuka. Ini menjadi komitmen kita bersama. Bahwa di gereja ini, pelayanan dan kehidupan berjemaat tidak membedakan suku, pendidikan, dan status sosial. Jadi Bapak Ibu jangan menjadi asing, jangan mengasingkan diri. Jangan mengasingkan diri. Merasa, wah saya beda pendidikannya, beda sukunya, beda status sosialnya. Saya kelas 2, saya kelas 3, saya bukan kelompok elit dan sebagainya. Bapak Ibu ini sudah kita jadikan komitmen bersama. Ketika kita memulai ibadah pertama kali di gereja ini, bahwa kehidupan berjemaat dan pelayanan gereja kepada seluruh jemaat tidak membedakan suku, pendidikan, dan status sosial. Jadi jangan kita mengasingkan diri kita dengan beranggapan beda suku, beda status sosial, dan beda pendidikan. C.S. Lewis menulis demikian, kita mungkin datang dari jalan yang berbeda-beda, tetapi semua menuju Yerusalem baru yang sama. Bapak Ibu, kita datang dari jalan yang berbeda. Mungkin dari suku yang berbeda, banyak suku. Ada yang dari Sumatera, ada yang Batak, ada yang Timur, ada yang NTT, Tionghoa. Apalagi tadi ya, ada lagu Gandol Gusti, rasanya udah kayak seperti di Jogja lagi jalan-jalan gitu ya, beribadah di kota Jogja. Kita dari jalan yang berbeda, dengan pendidikan yang berbeda. Tetapi Bapak Ibu, sadarilah, kita berjalan di trek yang sama, menuju Yerusalem baru yang sama. Jadi Bapak Ibu, kita ini teman seperjalanan, bukan orang asing.
Kenapa kita perlu berjalan bersama-sama? Kalau kita lihat, Musa yang sedemikian dahsyat, itu pun butuh pertolongan. Dalam Keluaran 17 ayat 12, Musa pun didukung oleh Harun dan Hur saat pertempuran. Kalau kita baca ini pertempuran dengan Amalek. Ketika Musa mengangkat tangannya, bangsa Israel kuat. Ketika Musa menurunkan tangannya, bangsa Amalek yang kuat. Jadi Musa harus terus mengangkat tangannya dari pagi sampai malam. Dengan tongkat. Itu pun dia harus ditolong. Orang seperkasa Musa itu pun harus ditolong. Dan kita lihat juga Timotius dalam 2 Timotius 1 sampai 2 Timotius 1 ayat 2, Timotius pun enggak sendirian. Mempunyai teman seperjalanan dan dibimbing oleh Paulus. Rut yang setia menemani Naomi. Kalau kita baca cerita dalam kitab Rut, kita bisa melihat seberapa depresinya Naomi. Mungkin kalau nggak ada Rut di sampingnya, nggak ada Rut yang menemaninya, Naomi mungkin ceritanya beda. Kitab Rut mungkin ceritanya beda. Kita bisa lihat depresinya, kepahitan hatinya, sampai nggak mau dipanggil lagi Naomi. Bagaimana orang yang keluar untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari kampung halamannya dengan 2 anaknya. Keluar dari kampung halamannya merantau, bukannya berhasil, suaminya meninggal dan kedua anak laki-lakinya meninggal. Hilang semua harapannya. Bagaimana depresinya, malunya ia kembali ke kampung halaman. Untungnya ada Rut yang setia menemani sehingga Naomi dapat bertahan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Bahaya jika kita berjalan sendirian. Kalau ada yang menganggap, Bapak Ibu ada yang menganggap, oh gua datang ke gereja, gua cuma datang. Cuma mau datang, gua gak mau terlibat apa-apa. Ribet. Ribet deh kalau terlalu aktif. Bapak Ibu hati-hati. Hati-hati. Teman seperjalanan bukan bicara soal kehadiran. Bukan bicara soal kehadiran fisik. Tapi di mana hati kita? Di mana perhatian kita? Di mana hati kita untuk melayani orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu, bahaya jika berjalan sendirian. Kita lihat Elia, kurang perkasa apa Elia? Kurang perkasa apa Elia? Menurunkan api dari surga. Tapi, apa yang terjadi? Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, Elia depresi. Sesudah ia melakukan mujizat yang dahsyat, memenggal para nabi-nabi Baal, ketika ia diancam oleh Ratu Isabel, ketakutan, melarikan diri. 1 Raja-Raja 19 ayat 4, pergi ke gurun, melarikan diri, takut. Orang yang seperkasa itu, ketika sendirian, juga bisa hilang, habis kekuatan dan keyakinannya. Kemudian orang Samaria yang terkapar, kita lihat Lukas 10 ayat 30 juga menjelaskan bagaimana ada cerita orang Samaria yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Seorang diri. Bapak Ibu kalau seorang diri, bahaya. Kemudian kita juga lihat kalau seorang diri, mudah dijatuhkan iblis. Kita tahu iblis seperti singa, kemudian apa yang dilakukan singa ketika singa ingin menerkam satu gerombolan? Dia mencari gerombolan yang terpisah, yang sendiri. Di alam liar misalnya rusa atau banteng yang sedang diincar oleh singa, bukan mengincar banteng yang dalam kerumunan, dalam kawanan, enggak. Dia mengincar yang sendirian.
Karena yang sendirian lebih mudah dijatuhkan. Lalu Bapak Ibu, bagaimana menjadi teman seperjalanan yang baik? Bagaimana menjadi teman seperjalanan yang baik? Waktu beberapa bulan yang lalu kami hiking ke Sentul. Beberapa ikut hiking ke Sentul. Ketika hiking, yang paling dibutuhkan apa? Peta jalan. Karena kita belum tahu jalannya. Peta jalan. Dikasih tahu jalan ini, jalan itu, kami pakai pemandu. Pemandu yang menjadi peta jalan. Kemudian apa lagi yang dibutuhkan? Tongkat. Waktu itu kami dikasih tongkat setiap orang. Setiap orang dikasih tongkat untuk bisa berjalan lebih jauh. Kemudian apa yang dibutuhkan? Tempat istirahat. Sepanjang perjalanan ada beberapa tempat istirahat, spot-spot istirahat untuk kami memulihkan tenaga. Bapak Ibu, menjadi teman perjalanan yang baik, kita harus menjadi peta, jadilah tongkat dan jadilah tempat istirahat. Apa itu? Apa artinya menjadi peta jalan? Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kebenaran Alkitab harus diajarkan antar anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu, dalam menjadi teman seperjalanan yang baik, kita harus menjadi peta, mengajarkan jalan yang baik, menunjukkan jalan yang baik, menunjukkan jalan yang benar, yaitu firman Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana Filipus menolong Sida-Sida memahami kitab suci. Contoh praktis, mungkin ada beberapa teman-teman kita dalam kelompok sel, dalam oikos, yang belum memahami, yang belum mengerti. Mungkin gak semua paham. Tugas setiap kita yang menjadi teman seperjalanan, menjadi pemandu rohani bagi teman-teman kita. Kemudian Bapak Ibu, gereja bukan tujuan akhir, tetapi keluarga yang berjalan bersama menuju kekekalan. Gereja itu bukan tujuan akhir. Ketika bergereja, orang datang bergereja bukan tujuan akhir Bapak Ibu. Bukan selesai, oh udah ke gereja selesai. Enggak, belum Bapak Ibu. Karena tujuan kita bukan datang ke gereja, tapi tujuan kita adalah berjalan bersama-sama menuju kekekalan. Itu fungsinya setiap kita menjadi pemandu rohani, memandu orang di kanan kiri kita, anggota sel kita, teman-teman oikos kita. Karena enggak cukup datang ke gereja, enggak cukup ikut oikos. Tujuan kita adalah berjalan bersama-sama menuju kekekalan. Kita bukan peserta lomba lari, tetapi peziarah yang saling membantu mencapai garis akhir. Waktu kami hiking, mobil saya terperosok waktu itu. Ya, ada beberapa ingat ya, terperosok. Kalau lomba lari, saya ditinggalin Bapak Ibu. Udah ditinggalin. Oh pokoknya gue mau lebih cepat nyampe, gue mau cepat pulang. Tapi enggak, teman seperjalanan itu bukan lomba lari. Kita mau memastikan satu gerombolan, satu rombongan ini sampai di tempat dengan selamat dan pulang dengan selamat. Kami waktu itu 2 mobil, akhirnya turun semua, bantu dorong mobil. Supaya mobilnya keluar dari got yang mobil saya terperosok itu. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita bukan peserta lomba lari. Wah saya mau cepet. Enggak. Tapi kita teman seperjalanan, saling mendukung. Saling mendukung. Kalau ada yang butuh bantuan, ada yang lemah, kita dukung sama-sama. Karena tujuan kita sama, tujuan akhir kita sama, yaitu kekekalan. Yang kedua, jadi tongkat. Jadilah tongkat, dukung yang lemah. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kata menanggung berarti mengangkat bersama-sama.
1 Tesalonika 5 ayat 14, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah yang lemah. Menghibur, membela, dan sabar. Bapak Ibu, dukung yang lemah itu bukan berarti orang yang kita dukung itu lebih junior, baru Kristen dan sebagainya. Setiap kita butuh dukungan. Enggak ada orang yang selamanya kuat. Setiap kita butuh dukungan. Kita lihat tadi Nabi Elia sekurang perkasa apa, sekurang diurapi apa, sangat diurapi. Tapi ada kalanya orang yang seperkasa Elia tetap butuh dukungan. Jadilah tongkat bagi orang-orang sekitar kita, beri dukungan ketika mereka butuh dukungan. Saya ingatkan kembali komitmen bersama COC yang ada di belakang, poin 9. Gereja adalah keluarga rohani untuk pertumbuhan iman, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan bersedia menerima masukan, nasihat, dan teguran yang membangun, serta memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik dan jemaat Tuhan. Bapak Ibu, gereja kita dari awal kita sudah deklarasikan bahwa gereja ini ada keluarga rohani untuk pertumbuhan iman, saling mengasihi, saling memperhatikan, bersedia menerima masukan dan nasihat. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diberi masukan, diperhatikan, jangan merasa sedang direndahkan. Jangan merasa dianggap gagal. Tetapi itu adalah bentuk perhatian jemaat sebagai keluarga. Bahwa keluarga ya memang harus saling memperhatikan, saling mengasihi, dan bersedia menerima masukan. Gereja terkuat bukanlah yang bangunannya megah, tetapi yang jemaatnya saling menguatkan. Bapak Ibu, gereja terkuat bukan yang bangunannya megah. Bukan yang gerejanya muat 10.000, 5.000, 3.000, 2.000. Bukan. Tetapi gereja yang kuat adalah yang jemaatnya mau saling menguatkan. Kau udah saling gak peduli, semua datang berjemaat merasa orang asing. Ketika ada masalah, ketika ada goncangan, bubar. Kita sudah melihat contoh banyak gereja yang ketika COVID, sebelum COVID banyak sekali ibadah ribuan. Tapi waktu COVID hilang. Ada beberapa gereja, sesudah COVID pun gerejanya hilang juga. Enggak ada kebaktian lagi. Bapak Ibu, gereja yang terkuat bukan jumlahnya yang besar. Bangunan yang gagah, 2 lantai, 3 lantai. Enggak. Kalaupun iya, puji Tuhan. Tetapi gereja yang terkuat, yang terpenting jemaatnya saling menguatkan. Yang ketiga, jadilah tempat istirahat. Allah yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. 2 Korintus 1 ayat 4. Kemudian menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu, jadi tempat istirahat. Berikan empati, bukan menghakimi. Karena gereja adalah tempat di mana air mata boleh mengalir, dan tawa boleh bergema bersama-sama. Gereja adalah tempat di mana air mata boleh mengalir dan tawa boleh bergema bersama-sama. Yang lengkap Bapak Ibu ya, jangan juga gereja cuma jadi tempat air mata. Di dalam Komsel ceritanya, di dalam Oikos ceritanya susah mulu, susah terus. Anak saya nggak bisa sekolah.
3 bulan kemudian anaknya udah masuk sekolah, cuma ceritanya masih ceritain kemarin. Nggak ceritain juga bagaimana dia ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita ini teman seperjalanan. Artinya bukan cuma susahnya doang diceritain, tetapi senangnya juga diceritain. Kenapa? Karena ini perjalanan bersama-sama. Kita bisa melihat orang itu ditolong oleh Tuhan, menguatkan yang lain. Jadi ceritanya bukan hanya cerita, wah saya sedang sulit, saya sedang susah, saya di PHK, saya nggak punya pekerjaan. Tetapi ketika udah punya pekerjaan, naik jabatan, naik gaji, nggak pernah ceritain. Naik jabatan, dipromosikan, nggak pernah ceritain. Itu kadang menjadi kelemahan gereja, kelemahan jemaat. Makanya bukan hanya air mata boleh mengalir. Silakan air mata mengalir dalam oikos. Kita ini teman seperjalanan. Tetapi tawa pun boleh bergema. Kesukaan, sukacita. Itu menjadi bagian dari perjalanan kita. Contoh paling mudah Bapak Ibu. Bagaimana kita berperan sebagai peta jalan, tongkat, dan tempat istirahat. Kalau ada sahabat kita, teman kita yang kehilangan pekerjaan, jadi peta jalan, kasih masukan firman Tuhan. Contohnya misalnya Matius 6 ayat 25-34 tentang kekhawatiran, bagaimana pemeliharaan Tuhan. Kemudian jadi tongkat, bantu, tawarkan bantuan kalau ada koneksi pekerja, lowongan pekerjaan, informasikan. Kalau dibutuhkan bantuan segera, bisa berikan bantuan langsung, sembako maupun yang lain. Jadi tempat istirahat, dengarkan ceritanya tanpa menghakimi. Perbanyak mendengar, kurangi menggurui, kurangi menghakimi. Karena Bapak Ibu, orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang dalam permasalahan lebih membutuhkan didengarkan daripada membutuhkan ceramah atau masukan. Orang yang sedang dalam permasalahan, dalam masalah, lebih membutuhkan didengar daripada diberikan masukan. Gereja bukan sekedar tempat kita datang, tetapi keluarga yang kita bangun bersama. Keluarga itu nggak langsung jadi, butuh proses, butuh tenaga, butuh effort, butuh tekad. Gereja di tempat ini bukan sekedar tempat untuk kita datang hari Minggu, nyanyi, dengar firman Tuhan dan pulang. Kita mau tempat ini menjadi keluarga kita semua. Harus ada effort, harus ada tenaga yang dikeluarkan untuk kita membangun gereja ini bersama-sama. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu cerita. Ini bukan sulap, bukan sihir ya Bapak Ibu. Jangan tanya juga kipasnya beli di mana ini. Bapak Ibu, kalau kita hidup seorang diri dalam komunitas, dalam gereja, kita menjadi orang asing, kita sendiri dalam satu komunitas. Kalau kita mau menjadi teman seperjalanan, kita mengikatkan diri kita dalam kelompok, berkomitmen, saling mengasihi, menjadi peta, menjadi tongkat, menjadi tempat peristirahatan bagi orang-orang sekitar kita. Setiap kita punya keyakinan, punya semangat.
Kalau kita seorang diri, ketika badai masalah datang, mudah padam. Tapi kalau kita berkelompok, ketika ada masalah, ketika ada badai, ketika ada persoalan, tantangan, kita bisa tetap bertahan. Jadi Bapak Ibu, pilihlah menjadi teman seperjalanan di tempat ini. Bukan menjadi orang asing, bukan berbicara soal kehadiran, tetapi hati kita. Bagaimana kita mempunyai hati, memberi hati bagi orang-orang sekitar kita. Jovandi yang terakhir. Bersama kita bisa bertahan. Bapak Ibu, bersama-sama kita bisa bertahan. Ketika ada permasalahan, ada badai, ada tantangan, kita bisa terus menyala. Keyakinan kita nggak padam, iman kita nggak padam, semangat kita nggak padam, karena kita bersama-sama. Bukan hanya bertahan, bersama kita bisa berdampak. Kita juga bisa berdampak bagi orang-orang sekitar kita kalau kita bersama-sama. Karena bersama-sama kita adalah oikos. Tuhan memberkati kita semua, kita berdoa. Memberkati setiap kami yang mendengarkan pesan-Mu ya Tuhan, bahwa hidup kami yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, yang telah dimerdekakan oleh darah-Mu ya Tuhan. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tetapi kami punya orang lain, orang-orang sekitar kami yang menjadi teman seperjalanan kami, khususnya jemaat GBI Graha Oikos di tempat ini. Kami bersama-sama mempunyai tujuan menuju kekekalan, menuju Yerusalem yang baru bersama-sama. Buat kami, ajar kami peduli sekitar kami, peduli orang-orang yang ada di kiri kanan kami. Kami bukan bergereja, bukan seperti menonton konser ya Tuhan, hanya datang menikmati kemudian pulang. Tapi kami mau, kami bergereja, datang memuji, membesarkan nama-Mu, mendengarkan pesan-Mu, bertumbuh bersama-sama, menjadi berkat bagi orang-orang kanan kiri kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman dalam hati setiap kami. Biar kami kuat menghadapi zaman-zaman ini, di mana kami melihat banyak tantangan, banyak orang di luar yang meninggalkan iman kekristenan, tapi kami mau kuat, kami mau terus kuat mengiring Tuhan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus menteraikan setiap kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah menerima berkat dari firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Kinoto yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Pak Kinoto, keluarga, pekerjaannya, dan juga pelayanannya. Tuhan Yesus pakai semakin hari semakin heran. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya saya mengundang Bapak Karyanto untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Bapak Kinoto, Kau berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati bisnis usahanya, Kau buat berhasil Tuhan. Apa yang menjadi berkat buat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan, cucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, biar menjadi berkat dan dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
kita akan menyimak video dari jemaat yang berulang tahun di bulan Maret ini. Silakan ditampilkan. Sudah semangat kayaknya Bapak Ibu nih. Kami mengundang Ibu Marlina. Boleh Bu maju ke depan. Ada Ibu Marsyanda Saskia, oh ada Bapak Hartono. Happy birthday to you. Happy birthday. Ada Dea Asiel. Happy birthday. Happy birthday. Ibu Tati. Happy birthday to you. Saudari Natania. It's your birthday, hooray. Happy Ibu Tanti. It's your birthday, hooray. Happy birthday. Happy birthday. Ada Ibu Sandi dan Bapak Ram. Birthday to you. Kemudian Saudara Egi, Happy birthday to you. Happy birthday. Bapak Johannes dan Bapak Soeharto. Happy birthday. Happy birthday. Saudari Debbie Indri. Happy birthday to you. Selamat berulang tahun Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Joko, silakan Pak. Yang nggak hadir berapa banyak gitu? Waduh, sudah pada keluar kota ini bos. Sudah pada liburan nih saudara kita. Oke baik, puji Tuhan. Hari ini kita diberkati Tuhan, diingatkan bahwa kita ini adalah keluarga saudara ya. Sesuai dengan gereja kita, Christ Oikos Church. Oikos itu artinya keluarga atau rumah tangga. Jadi gereja kita itu kalau bisa diartikan bahwa gereja keluarga Kristus. Lalu secara resmi kita namanya GBI Graha Oikos. Artinya Gereja Bethel Indonesia rumah keluarga. Jadi diingatkan kembali bahwa kita ini semua adalah keluarga. Amin saudara ya. Harus saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung, saling memperhatikan. Dari keluarga besar ini ada keluarga-keluarga kecil namanya oikos ya, oikos. Makanya ada kepala-kepala oikos, kepala keluarga yang saling memperhatikan anggotanya yang tidak hadir, yang sakit atau yang bagaimana sehingga semuanya, seluruh keluarga kita semuanya terpantau dan terperhatikan dengan baik. Amin saudara ya. Baik. Sebelum kita akhiri doa ibadah kita, saya mengundang untuk yang baru pertama kali hadir ibadah tempat ini, saya mengundang untuk bangkit berdiri Pak, Ibu, supaya kita bisa menyambut semuanya. Silakan sambut dengan sukacita. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Natal dan Ibu Cici ya. Iya. Oke, saya mengundang nanti, berharap Bapak Natal dan Ibu Cici bisa tergabung menjadi satu keluarga di dalam keluarga Oikos tempat ini. Kita saling maju bersama dengan satu tujuan, yaitu kita bersama-sama masuk kepada kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Kau ingatkan kepada setiap kami bahwa kami adalah satu keluarga di dalam Kristus. Satu keluarga di mana tempat kami mempraktekkan kasih Kristus. Keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling memperhatikan, keluarga yang saling membawa damai, keluarga yang bersama-sama untuk satu tujuan, bertumbuh dewasa, menghasilkan buah-buah Kristus dan menjadi saksi Kristus di luar sana sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun dalam bulan ini yang berdiri di depan Tuhan. Engkau telah memberkati mereka, kami percaya ini anak-anak-Mu terus ada dalam berkat-Mu.
hari-hari ke depan semuanya, keluarganya, pekerjaannya, usahanya, semuanya Tuhan yang berkati. Kehidupan rohaninya semakin diberkati, semakin naik dan tidak akan turun. Oleh karena Engkau yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Bapak juga berdoa untuk anakmu yang baru hadir pertama kali, untuk Bapak Natal dan Ibu Cici Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa tidak ada satupun yang kebetulan di dalam Engkau Tuhan. Engkau berkati Pak Natal dan Ibu Cici ini Tuhan. Berkati keluarga ini, berkati apapun yang diusahakannya, yang dikerjakannya. Berkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Berdoa biar keluarga ini juga Tuhan menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati dalam kehidupan rohaninya, saya semakin hari semakin bertumbuh dalam segala hal ke arah Engkau, sehingga nama Tuhan ya dinyatakan melalui kehidupan keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada di luar kota, di luar negeri, di luar pulau, dan bahkan mungkin yang hari ini akan berangkat liburan, besok akan berangkat liburan Tuhan. Mereka semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Mereka semua dalam penyertaan Tuhan. Dan minggu depan nanti kami semua bisa kembali sampai tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Oleh karena pemeliharaan dan penyertaan-Mu atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Cepat dikasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kita semua. Bahwa kita semua adalah keluarga yang saling mengasihi, yang saling memperhatikan. Kita bersama-sama maju, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dan dengan satu tujuan, kita semua nanti tidak hanya di tempat ini, tapi semua kita akan berjumpa di dalam kekekalan nanti. Tetap kita bersama di dalam Tuhan Yesus. Jemaat kasih Tuhan, kiranya berkat anugerah yang datang daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus terus meluap di dalam hati kita, sehingga tidak pernah padam cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada keluarga kita dan kepada sesama. Kita disanggupkan untuk mengasihi semuanya dengan kasih Kristus, dan Roh Kudus akan terus berikan kekuatan kita semua, kemampuan kita semua tetap hidup dalam tracknya Tuhan sampai Maranatha tiba. Biar berkat ini tercurah atas kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini curahkan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya.